Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Satrasna, kelas 1 KPID. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu menjelaskan kembali penelitian yang berjudul Sejarah Islamisasi di Wilayah Banyumas. Selanjutnya langsung ke penjelasan. Jadi, agama itu terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi teologi dan juga dimensi historis. Sebagai teologi, agama merupakan wahyu dari Tuhan, atau dalam agama Islam berarti wahyu dari Allah yang kebenarannya itu bersifat mutlak atau absolut, sehingga tidak bisa diubah-ubah lagi. Kemudian, sebagai historis, agama berada di ruang lingkup sosial budaya, sehingga sewaktu-waktu bisa berubah atau dinamis mengikuti perkembangan zaman. Kemudian, dua dimensi tersebut kolerasi atau sering berhubungan sehingga membentuk identitas yang baru. Oleh karena itu, jangan heran jika kita menemukan agama di wilayah satu dengan wilayah lain itu berbeda, padahal agama itu masih sama. Sebagai contohnya, Islam di wilayah Banyumas itu berbeda dengan Islam di wilayah Madura. Misalnya, kemudian wilayah Jawa Tengah bagian selatan yang terdiri dari Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen, atau biasa disingkat dengan Balimas Cakep, itu terakhir itu dalam sejarah memiliki kaitan yang erat dengan wilayah kerajaan pada zaman dulu. Kerajaannya itu meliputi Kerajaan Majapahit, Mataram, Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram Yogyakarta, dan juga Kesultanan Surakarta, di mana 4 kerajaan tersebut itu secara geografis terletak jauh dengan wilayah Balimas Cakep yang berada di wilayah pelosok, sehingga wilayah Bali Masal itu sering tidak mendapat perhatian dari pihak kerajaan, atau bahasa kasarnya itu tidak diopeni oleh pihak kerajaan, sehingga banyak terjadi perbedaan tradisi di wilayah Balimas Cakep dengan eks-kerajaan. Seperti contohnya dalam aspek bahasa di wilayah Banyumas memiliki dialek tersendiri yang sudah menjadi ciri khas dari wilayah Banyumas yang disebut dengan bahasa Ngapak. Bahasa Ngapak ini merupakan bahasa Jawa asli atau bahasa Jawa Kawi yang berbeda dengan bahasa yang digunakan di wilayah eks-kerajaan. Bahasa yang digunakan di wilayah kerajaan itu merupakan bahasa bentuk baru yang merupakan hasil dari proses politik yang dilakukan oleh Sutawijaya. Umat Islam pada masa Mataram awal yang dipimpin oleh Raden Sutawijaya itu berpola sama dengan konsep kerajaan Jawa sebelumnya, di mana raja itu menentukan agama rakyatnya. Apalagi saat itu muncul sebuah konsep yang bernama Menunglung Kawula Gusti, di mana tidak hanya dipahami sebagai penyatuan antara hamba dengan Tuhannya, namun juga dipahami sebagai penyatuan antara rakyat dengan rajanya. Kemudian, corak Islam di wilayah kerajaan Mataram Islam dulunya adalah kejawen, karena Raden Sutawijaya merupakan rajanya itu mengangkat penasehat kerajaan dari kalangan pujangga yang beraliran mistis kejawen. Berbeda dengan Kesultanan Demak yang mengangkat penasehat kerajaan itu dari kalangan ulama. Kemudian, Islam dengan corak kejawen ini menyebar di seluruh Mataram, termasuk Banyumas. Islam kejawen ini sangat mudah diterima oleh masyarakat Banyumas, karena masyarakat Banyumas itu memang masih terpengaruh dengan adanya Buddha dan Hindu atau animisme dan dinamisme, sehingga Islam kejawen ini bisa diterima secara pesat oleh masyarakat Banyumas. Islam corak kejawen merupakan pertemuan antara agama Islam dengan kebudayaan Jawa melalui pendekatan sufistik, di mana pendekatan ini lebih memprioritaskan substansi dari agama Islam itu sendiri atau ketauhidan, dan menyimpangkan tata cara beribadah seperti fikih dan lain-lain. Untuk aplikasinya yaitu dengan upacara menggunakan sesajen atau bakar dupa yang penyebutan Tuhannya awalnya itu Sang Hyang Widi diubah menjadi Tuhan atau Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini Islam model kejawen masih eksis terutama di wilayah Banyumas. Keeksisan Islam kejawen ini sebagai bukti bahwa Wali Songo itu belum selesai mendakwahkan Islam, terutama di penjuru atau pelosok-pelosok seperti Banyumas. Oleh karena itu, Islam model kejawen ini masih dilestarikan karena Islam yang mereka ketahui yang memang begitu adanya. Materi selanjutnya yaitu Islamisasi di Jawa Tengah bagian selatan atau wilayah Balimas Cakep, yaitu disebarkan oleh Wali Songo dan juga ulama atau wali lokal. 1. Peran Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 wali yang dianggap dekat dengan Allah dan memiliki kemampuan di luar nalar manusia atau memiliki
Kemudian ada juga temuan dari Kiai Haji Mustafa Bisri, di mana wali itu sebenarnya jumlahnya tidak hanya 9. Nah, 9 yang kita kenal sampai sekarang itu yang memegang jabatan di Kerajaan Demak sebagai penasehat raja. Sunan itu kependekan dari Susuhan, yang berarti orang yang dihormati, orang yang dijunjung tinggi. Wali Songo ini selalu berdakwah dengan cara damai, kemudian melakukan akulturasi antar budaya Jawa dengan Islam. Contohnya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, di mana memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam wayang. 2. Peran ulama dan juga wali lokal. Peran wali lokal dari Syekh Makdum Wali dan juga Raden Banyak Belanak. Syekh Makdum Wali merupakan utusan dari Raja Demak untuk mengihlamkan Adipati Pasir Luhur yang bernama Raden Banyak Belanak dan juga pasukannya. Kemudian Raden Banyak Belanak dan juga pasukannya itu bersedia memeluk Islam dan membaca syahadat atas bantuan dari Syekh Makdum Wali. Atas ketersediaan ini memeluk Islam, Adipati Banyak Belanak kemudian diberi gelar baru oleh Kesultanan Demak, yaitu Pangeran Senopati Mangkubumi. Kemudian ada Syekh Abdul Somad Jombor Cipetat Cilongok Banyumas. Beliau berasal dari Cirebon, Jawa Barat, yang masih keturunan Keraton Cirebon, namun memilih untuk masuk ke dan belajar di pondok pesantren, kemudian mendakwahkan Islam di wilayah Jombor, Cipetat, Cilongok, Banyumas. Dakwah beliau ini tidak mudah karena di wilayah Jombor saat itu sudah ada yang dituakan atau kami tua. Kami tua tersebut meskipun bukan ahli agama, namun tetap disegani. Oleh karena itu kami tak tua itu merasa takut pengarahannya akan tergeser dengan hadirnya Syekh Abdul Somad Jombor. Dengan melakukan berbagai cara untuk menggagalkan dakwah Syekh Abdul Somad Jombor, namun tetap gagal. Syekh Abdul Somad Jombor akhirnya tetap berhasil dakwah di wilayah tersebut. Kemudian wali lokal yang ketiga ada Syekh Jambu Karang dan juga wali atas angin yang berdakwah di wilayah Cahaya atau Purbalingga. Selanjutnya wali lokal yang keempat ada Syekh Abdul Kahfi, awal yang berdakwah di wilayah Kebumen, kemudian mendirikan pondok pesantren Al-Kahfi Selamangu yang termasuk pondok pesantren tertua di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu Islamisasi periode akhir yang diperankan oleh pesantren dan juga thariqah atau tarekat sebagai media penyebarannya. Pesantren sebenarnya sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram Islam, namun meningkatnya pesantrenisasi atau santrinasi Yasi ini terus berkembang hingga ke abad. Faktornya antara lain adalah penguatan neoritas dari thariqah seperti Satariyah, Naksabandiyah, Khalidiyah, Qadariyah, dan juga thariqah lain. Kemudian faktor lain yaitu munculnya organisasi Islam seperti SDI, Jamiatul Khairat, Muhammadiyah, dan juga NU. Kota Sokaraja juga mendapat predikat kota santri karena pertokohan para kiai-kiainya, di mana menjadi tempat tinggal para kiai generasi awal yang merupakan lulusan dari pondok pesantren tertua dan ternama di Indonesia seperti Termas Lasem dan lain-lain. Sementara itu, thariqah yang paling tua di Banyumas yaitu thariqah Syadhoriyah yang masih mendapat pengaruh dari India dan masih mengamalkan nilai-nilai sinkretisme. Thariqah Satariyah ini yang kemudian akan melahirkan kelompok Islam sebagai bentuk respon. Kelompok Islam Aboge ini kemudian diklaim sebagai kelompok Islam yang mendominasi wilayah Banyumas. Selanjutnya Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa. Yang pertama ada kebangkitan Islam Puritan. Gerakan Puritan ini yaitu gerakan pemurnian Islam. Jadi kelompok THI menginginkan umat untuk kemudian kepada ajaran Islam yang murni tanpa adanya nilai sinkretisme. Jadi tanpa bid'ah, takhayul, dan juga kufarat. Jadi selamatan, tahlilan, yasinan, dan lain-lain itu tidak disarankan karena menurut mereka doa yang mustajab dipanjatkan itu doa setelah sholat fardu, bukan pada saat yasinan atau tahlilan dan lain-lain. Gerakan yang mempelopori gerakan Islam Puritan ini yaitu gerakan Wahabi yang muncul di abad ke-18 dan juga gerakan Salafi yang muncul di abad ke-19. Kemudian yang kedua yaitu ada tren Islam moderat atau Islam mustaqiyah. Jadi Islam yang berada di tengah-tengah, tidak condong ke kanan, tidak juga condong ke kiri. Ada dua ormas besar yang masih mengamalkan tren Islam model ini, yaitu NU dan juga Muhammadiyah. Sekarang pun di wilayah Banyumas banyak kita jumpai lembaga pendidikan Ma'arif yang merupakan lembaga pendidikan dari NU, mulai dari Ramis, MTS, MA hingga perguruan tinggi seperti UNU.
Begitupun dengan Muhammadiyah, ada juga lembaga pendidikan Muhammadiyah hingga ke perguruan tinggi seperti UMP atau Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan juga Rumah Sakit Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga ada tren Islam liberal. Jadi bagi penganut Islam liberalisme ini, Islam itu harus disesuaikan dengan realita perkembangan zaman yang semakin modern, meskipun harus menafikan atau meniadakan hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan dengan nas syara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.